Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OEB Education. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan tata cara penggunaan Mendeley. Jadi Mendeley jadi Mendeley di sini adalah referensi ya, referensi manager dan academic social network. Jadi selain daripada referensi manager, dia juga berfungsi sebagai academic social network, ya, yang membantu peneliti, mahasiswa, dan dosen dalam mengelola referensi dan berbagi riset. Nah, jadi selain daripada mengelola referensi, kita juga bisa sharing riset antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya. Ya, jadi aplikasi ini memudahkan pengorganisasian sumber literatur, pembuatan kutipan atau site ya, dan daftar pustaka secara otomatis. Jadi tidak ada lagi cara manual ya. Jadi semuanya dibuat secara otomatis dan cepat. Selain itu, Mendeley juga memungkinkan kolaborasi riset dengan rekan atau kolega. Jadi pertama-tama, kalau kita belum memiliki aplikasi namanya Mendeley, ya, dan kita menggunakan, ya otomatis kita wajib mengunduh dan menginstal namanya aplikasi Mendeley. Ya, itu sudah wajib hukumnya ya. Jadi kita harus install dulu di PC kita masing-masing ya. Jadi pertama-tama itu misalnya kita menggunakan browser, anggaplah saya berikan contoh, saya pakai Chrome ya, yang pada umum biasa digunakan adalah Chrome. Jadi kita buka saja Chrome masing-masing, terus kita search ya, kita ketik ini alamatnya, situs resminya Mendeley itu https www.mendeley.com. Nah, itu ya. Setelah kita klik, maka akan muncul nanti ya, langsung diarahkan ke situs resmi Mendeley. Terus langkah selanjutnya adalah kita mendaftar akun. Ya, kita masukkan akun masing-masing ya. Akun masing-masing itu adalah email ya, email yang telah dibuat. Dan jangan lupa setelah kita masukkan email, kita membuat password. Ya, password untuk login nanti di Mendeley ya. Setelah itu kita klik sign up untuk membuat akun. Nah, ini ya, menggunakan email institusi atau pribadi. Bisa kita menggunakan institusi juga ya. Anda juga dapat menggunakan akun Elsevier yang terintegrasi. Nah, jadi sebenarnya ini Mendeley dia sama dengan Elsevier ya. Nah, setelah itu kita unduh aplikasi desktop, klik download Mendeley. Jadi kita untuk mengunduh aplikasi Mendeley desktop itu ada tersedia 3 ya. Misalnya kita menggunakan Windows, maka kita klik nanti di websitenya itu Windows ya. Download for Windows. Tapi kalau kita gunakan Mac, ya jangan klik Windows, ya kita klik yang Mac OS. Kalau Linux, pengoperasian Linux ya otomatis pakai Linux. Itu ya. Jadi jangan terbalik anunya ya. Setelah itu kita klik saja ya. Kalau kita pakai Windows berarti kita klik Windows. Buka file instalasi dan ikuti instruksi selanjutnya. Jadi seperti install aplikasi-aplikasi yang lainnya ya. Itu. Ya, selanjutnya menambahkan referensi ke Mendeley. Ya, jadi setelah kita install tadi ya, sudah terinstall di PC masing-masing, kita bisa menambahkan referensi ke Mendeley itu cara pertama bisa menambahkan file PDF secara langsung. Jadi maksudnya di sini adalah kita bisa memasukkan langsung ya PDF yang telah kita download. Misalnya kita sudah cari referensi di Google Scholar misalnya ya. Jadi kita buka aplikasi Mendeley Desktop, lalu drag and drop file PDF artikel atau jurnal langsung ke dalam aplikasi. Jadi dia akan Mendeley akan otomatis mengenali metadata. Ya, jadi tanpa kita ketik manual, misalnya penulisnya namanya siapa? Misalnya si Wildan misalnya ya, Wildan 2024. Tanpa kita ketik pun Mendeley sudah otomatis mengenali ya, apalagi jurnal atau artikel atau literatur yang kalian dapatkan itu dari Elsevier itu otomatis itu ya. Metadatanya langsung dikenali ya tanpa kita ketik manual. Jadi itulah salah satu kelebihannya juga ya. Nah, terus yang kedua kita bisa menggunakan namanya metode Mendeley Web Importer. Jadi kita install Mendeley sebelumnya kita gunakan Mendeley Web Importer maka kita wajib menginstalnya dulu ya.
Jadi di menu Mendeley itu ada nanti install Mendeley Web Importer ya dari Chrome Web Store atau Firefox bisa kita gunakan ya. Oke. Selanjutnya saat menjelajah di database jurnal seperti Science Direct, nah ini punyanya Elsevier ini ya, atau PubMed, klik icon Mendeley Web Importer di browser untuk langsung menambahkan artikel ke Mendeley. Nah, itu ya. Terus yang ketiga kita juga bisa pakai cara manual. Ya, jadi ini ada cara ketiga ini bisa pakai cara manual ya. Jadi cara manual ini ya kita entry secara manual ya, kita ketik manual. Jadi pada aplikasi desktop silakan isi data referensi, judul, penulis, tahun, dan jurnal ya, dan lain-lain yang mau dikasih referensi. Nomor DOI-nya juga boleh ditambahkan di situ ya, kalau pakai manual. Tetapi ya kebanyakan orang itu menggunakan yang cara pertama ya, atau cara kedua ya, karena kita tidak usah lagi input secara manual ya. Apalagi kalau jurnalnya itu dari Elsevier, itu metadatanya langsung dikenali. Nah, selanjutnya organisasi referensi. Jadi yang pertama itu kita bisa membuat folder ya, atau meng-create folder ya. Jadi gunanya adalah untuk mengelola referensi berdasarkan topik atau project. Ya, jadi misalnya ya, saya mau membuat suatu referensi atau jurnal ya terkait dengan mikrobiologi klinik ya. Tetapi di dalam database atau metadata dalam dalam Mendeley itu banyak macamnya jurnal ya. Ada jurnal terkait mikrobiologi lingkungan, ada terkait dengan risiko lingkungan misalnya, terkait dengan kesehatan masyarakat, itu macam-macam. Ya. Inilah gunanya kita bisa membuat folder. Jadi kita bisa membuat nanti referensinya itu tertata dengan baik ya. Jadi khusus jurnal, artikel atau referensi terkait dengan mikrobiologi lingkungan kita bisa satukan dalam folder mikrobiologi lingkungan. Kesehatan masyarakat kita bisa buatkan juga satu folder terkhusus untuk kesehatan masyarakat. Jadi bisa nanti tertata dengan rapi ya. Nah itu. Selanjutnya menandai referensi penting. Jadi kita bisa menggunakan juga fitur untuk mengorganisasi referensi itu. Kita bisa memberikan catatan pada setiap referensi untuk mempermudah nanti pencarian ya. Jadi kita bisa memberikan penanda ya, penanda pada referensi yang dianggap penting. Terus yang ketiga menggabungkan duplikasi. Jadi misalnya jika ada referensi duplikat, Mendeley memiliki fitur check for duplicate. Biasa kan misalnya saking banyaknya kita punya referensi dalam Mendeley tersebut ya, itu biasa kita lupa. Ternyata sudah pernah saya save ya. Sudah ada ini referensinya, sudah double. Jadi ada fitur namanya check for duplicate itu yang dimiliki oleh Mendeley ya. Jadi yang dapat digunakan untuk menggabungkan referensi yang sama. Ya. Jadi ada nanti semacam fitur ya, fitur check for duplicate. Ya, jadi pada slide selanjutnya ini adalah menggunakan fitur kutipan otomatis. Jadi perlu kita ketahui bahwa Mendeley dapat terintegrasi dengan pengolah kata seperti Microsoft Word untuk membuat kutipan otomatis. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa Mendeley itu bisa nanti terlink di Microsoft Word. Ya. Jadi caranya itu kita buka Mendeley Desktop dan klik menu Tools, kemudian pilih Install Microsoft Word Plugin. Nah, jadi kita harus install pluginnya dulu di Mendeley Desktop sebelum kita bisa gunakan nanti di Microsoft Word-nya ya. Jadi plugin ini akan otomatis muncul di Microsoft Word ketika kita telah berhasil menginstal ya pluginnya. Ya, jadi nanti muncul di tab References ya di Microsoft Word-nya masing-masing. Terus yang kedua, menyisipkan kutipan. Jadi saat menulis di Word, klik insert citasi. Dari tab Mendeley Site Matic, kemudian cari referensi yang ingin Anda kutip dari pustaka Mendeley. Jadi semua nanti tersinkronisasi ya. Jadi semua file, semua jurnal, semua literatur, semua artikel yang kalian dapatkan ya, itu nanti bisa kita citasi ya, insert citasi di Microsoft Word-nya ya. Jadi nanti akan tersinkronis ya di
Microsoft Word ya. Ketika kita sudah install tadi yang pertama itu pluginnya ya. Terus yang kedua ada namanya pilih gaya kutipan. Nah, jadi ada style ya, style yang pilihan daripada Mendeley ya. Misalnya kebutuhan atau yang disuruhkan misalnya sama dosennya atau sama gurunya adalah kutipannya misalnya menggunakan style apa. Nah, kita bisa nanti memilih apa. Atau Vancouver atau Chicago ya. Nah, itu tergantung daripada kebutuhan masing-masing nanti. Sisa kalian nanti ganti saja setelah apa. Ya. Terus yang ketiga membuat daftar pustaka. Jadi setelah kita citasi ya, insert citasi, yang paling terakhir itu biasanya di bagian daftar pustaka. Jadi kita tidak usah lagi repot-repot mengetik secara manual ya. Mendeley ini akan membuat nanti daftar pustakanya langsung selesai ya, langsung terlink. Jadi berapa kita masukkan referensi, begitu nanti daftar pustakanya juga keluar. Jadi misalnya 10 ya 10 juga daftar pustakanya nanti. Itu otomatis tanpa harus kita ketik secara manual ya. Makanya saya katakan dari awal bahwa Mendeley ini adalah alat bantu yang sangat efektif, yang sangat membantu kita dalam mengelola referensi ya. Selain daripada referensi, kita juga bisa berkomunikasi dengan peneliti-peneliti lainnya ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya slide terkait dengan sinkronisasi dan kolaborasi. Jadi ada fitur juga namanya di Mendeley itu ada namanya fitur sinkronisasi seperti saya katakan sebelumnya ya. Jadi Anda dapat menyinkronkan pustaka Mendeley di berbagai perangkat. Jadi bukan cuma di laptop, di PC. Jadi kita bisa sinkronis juga di aplikasi mobile, di gadget ya, di handphone. Jadi bisa kita install ya. Misalnya taruhlah kita lupa bawa PC ya atau laptop. Kita mau lihat referensi apa atau ada referensi yang kita mau masukkan, kita bisa lihat, kita bisa masukkan melalui handphone. Itu salah satu fitur tambahan yang dimiliki oleh aplikasi Mendeley. Terus yang kedua, kolaborasi dengan grup ya, dalam grup. Jadi Mendeley memungkinkan Anda untuk berbagi referensi dengan orang lain melalui grup. Jadi bukan cuma grup WA ya, yang bisa berbagi informasi. Jadi di Mendeley juga ada fitur namanya kolaborasi dalam grup. Jadi Anda bisa membuat grup private untuk kolaborasi tertutup atau grup publik yang bisa diikuti oleh banyak orang. Ya. Jadi bisa kita gunakan ini fitur juga ya. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan terkait tips penggunaan Mendeley yang efektif. Jadi yang pertama itu backup pustaka. Nah, jadi selalu sinkronisasi pustaka Anda secara berkala untuk menghindari kehilangan data. Jadi ini perlu dicatat ya, bahwa kita harus selalu secara berkala ya, kita harus selalu melakukan namanya backup pustaka ya. Terus yang kedua ada namanya baca dan anotasi PDF. Jadi maksudnya di sini adalah gunakan Mendeley untuk membuka PDF dan menambahkan anotasi atau highlight pada bagian penting. Jadi kita bisa tandai. Misalnya ada kalimat yang dianggap penting, nah itu kita bisa kasih tanda, kita bisa highlight ya. Itu salah satu fitur tambahan yang diberikan oleh Mendeley. Terus kita juga bisa follow peneliti lain ya. Jadi Mendeley ini memiliki fitur jejaring sosial. Jadi bukan cuma media sosial lainnya seperti apa? Facebook, Instagram. Jadi Mendeley ini juga. Tetapi mungkin ya kita bisa membangun jejaring dengan peneliti-peneliti lainnya ya. Karena rata-rata yang gunakan Mendeley ini adalah peneliti ya. Kebanyakan ya adalah peneliti-peneliti karena memang Mendeley ini dibuat untuk memudahkan ya kita dalam mengelola referensi ya dari jurnal, dari artikel ya. Jadi kita bisa membangun jejaring sosial yang memungkinkan Anda mengikuti peneliti dan mendapatkan update riset terbaru mereka, gitu ya. Jadi kita bisa lihat nanti update terbaru dari peneliti-peneliti lainnya, apa yang informasi dari riset-riset terbaru kita bisa dapatkan dengan mudahnya. Baik, sebagai penutup, jadi Mendeley ini adalah alat yang sangat berguna ya bagi akademisi dalam mengelola referensi dan kolaborasi riset. Jadi dengan memahami cara penggunaan Mendeley, Anda dapat meningkatkan efisiensi dalam penelitian dan penulisan akademik. Ya, jadi sini efisiensi terkait dengan waktu ya kan, waktu karena waktu itu luar biasa ya.
Luar biasa ketika kita menggunakan cara manual dengan menggunakan alat bantu namanya aplikasi Mendeley yang memiliki fitur berlimpah ya. Oke. Jadi saya rasa demikian materi terkait dengan tata cara penggunaan Mendeley. Semoga bermanfaat ya dan bisa menambah wawasan kalian semua terkait dengan penggunaan Mendeley sebagai alat bantu dalam melakukan atau mengelola referensi dan berkolaborasi riset dengan sesama peneliti-peneliti di luar sana. Oke, terima kasih.